Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu selalu ajaib bagi kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, ada jawaban, kemenangan dan mujizat bagi kami yang berharap kepada-Mu Tuhan. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Benar ya Allah, saat ini dengan penuh kekaguman akan Engkau, kami bersyukur kepadamu. Karena kami tahu kehidupan kami dalam rencana-Mu adalah sungguh indah. Dan kami tahu bahwa selama kami hidup di muka bumi ini, cinta-Mu, kasih sayang-Mu begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini, biarlah oleh Roh Kudus saat ini, Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Amin. Untuk menerima kebenaran-Mu yang sejati yang memerdekakan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dan dengan penuh syukur dan sorak-sorai kekaguman dari hati kami. Kami berkata, Bapa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Dan kami berterima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berseru berharap kepada Tuhan ada terobosan dan kemenangan. Dan firman-Mu hari ini menjadi jawaban bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita semua percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat teman-teman Terima sudah kasih. melayani. Ya. Senang sekali bisa bertemu lagi. Ya. Hari ini kami akan bagikan tentang temanya pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Ya. 1, 2, 3. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Amin. Karena kehidupan kita bukan ditentukan apa yang ada di bawah ini, saudara. Tapi ditentukan apa yang ada di atas. Amin. Amin. Sebab semua yang di atas tidak terbatas. Tetapi yang di bawah ini hanya terbatas. Oleh karena itu hari ini biarlah oleh firman Tuhan ini kita menyadari bahwa pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita langsung saja kita akan lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan keempat. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Ya. Nah dikatakan di sini kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Katakan dibangkitkan. Dibangkitkan. Berarti kehidupan kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Amin. Amin. Dan firman Tuhan berkata Kristus ada di mana? Ada di atas, di sorga, di sebelah kanan Allah. Sedangkan kita ada di mana? Di Ada bumi di bawah, ini. di bumi. Tetapi di dalam roh kita menjadi satu dengan Dia. Amin. Artinya apa saudara? Tuhan mau hari ini meskipun kita ada di dunia ini, tetapi kita tidak memakai pikiran dan cara-cara dunia. Amin. Kita memakai apa yang Tuhan nyatakan di dalam otoritas dan kedudukannya sebagai Raja. Jadi pikiran Kristus itulah yang menentukan kehidupan kita. Jadi hidup kita di dunia ini hanya mengeksekusi, memindahkan apa yang dia pikirkan terjadi seperti di surga. Amin. Nah Tuhan mau hari ini supaya kita menyadari bahwa posisi kita di dalam Kristus sudah menjadi satu dengan Dia. Amin. Katakan, kami menjadi satu dengan Yesus. Kami menjadi satu Berarti dengan Yesus. hati Tuhan ada pada kami, Hati Tuhan ada pada kami. pikiran Tuhan juga ada pada kami. Pikiran Tuhan juga ada pada Keinginan Tuhan juga ada pada kami. Amin. Ya, ayat selanjutnya kita baca sama-sama Yang ya. ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Jadi hari ini Tuhan mau supaya pikiran kita hanya dipenuhi pikiran perkara yang di atas. Nah pikiran perkara di atas adalah realitas surga. Katakan realitas surga. Realitas surga. Bukannya di bumi. Realitas bumi itu artinya apa? Kedagingan kita, keinginan kita dan yang lainnya ya. Selanjutnya lagi ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wow. luar Berarti Tuhan mau hari ini kita melihat hidup kita bukan kita lagi yang hidup tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Katakan aku telah mati.
Aku telah mati. tapi hidup bersama dengan Kristus. Tapi hidup bersama dengan Amin. Kristus. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak berespon berdasarkan keinginan kita. Iya. Kita berespon berdasarkan apa kata Tuhan. Amin. Amin. Teruskan lagi kita baca ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow, luar biasa. Wow, ini Dikatakan di dahsyat. sini adalah Kristus adalah hidup kita. Iya. Berarti Tuhan mau melalui kehidupan kita, Kristus itu kemuliaannya terpancar. Sehingga orang melihat hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi Kristus dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Oke ya, kita akan lihat ayat selanjutnya lagi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Ya, bagaimana dengan posisi kita di hadapan Tuhan? Yuk kita baca sama-sama ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, Amin. luar biasa katakan 1, 2, 3. Kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Artinya apa saudara? Tuhan mau setiap hari kita memilih untuk memakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu selalu membangun. Pikiran Kristus selalu menghargai. Dan pikiran Kristus itu tidak menjatuhkan atau mengkritik. Tidak mementingkan diri tidak sendiri. mementingkan diri sendiri. Iya. Pikiran Kristus adalah pikirannya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pikiran Kristus bukan begini, apa yang saya dapat ya? Saya dapat untung apa ya enggak sudah. Tapi pikiran Kristus adalah pikiran apa yang saya bisa lakukan buat orang lain. Amin. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Misalnya begini ya, kalau saya pakai pikiran Kristus, pikiran saya dengan diri saya kayak gini. Setelah saya menikah dengan kamu saya dapat apa ya? Nah. Setelah 42 tahun menikah. Kita udah masuk 43 tahun. Kita menikah 43 tahun. Iya. Ya, Kita dapat apa? Dapat apa ya dari kamu ya? Iya. Padahal menikah tujuannya bukan dapat apa. Tapi apa apa yang yang kita bisa kita berikan beri? kepada pasangan kita. Amin. Amin. Ya, nah, jadi semua pikiran Kristus pusatnya bukan kepada kepentingan diri sendiri, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, kita ambil ilustrasinya sekarang ya. Iya, kita lihat seperti ini ya. Nah, saya menggambarkan ini cara berpikir manusia. Saya menggambarkan ini core value. Core value itu adalah standar berpikir manusia, ya. Nah, yang di sebelah kiri saya ini adalah pikiran Kristus, ya. Ya, pikiran Kristus itu. Ya. Yaitu high value dia di mana ketika kita hidup Tuhan mau kita memakai pikiran Kristus itu. Jadi saya ulang ya, core value, high value. Nah, bahasa simpelnya gini, core value adalah pikiran yang biasa kita pakai sehari-hari. Ya. Iya. Jadi pikiran sehari-hari itu gini, kalau nggak ada makan, mati deh saya kalau nggak makan. 5 ketul roti 2 ekor ikan gak mungkin bisa Kalau nggak ada memberi uang, makan. matilah saya. Nah, itu pikiran gitu ya. Pokoknya kalau pikiran manusia itu selalu berpikir apa? Kurang. Ya. Iya. Selalu berpikir kurang, ya seperti ini nih kurang. Nah, saudara kalau melihat gelas ini ya saudara berpikir apa? Kurang atau siap diisi? Seharusnya siap diisi ya. Nah, kita kalau lihat hidup kita memakai pikiran dunia, gimana kabar kamu? Kurang nih. Ya. Kurang gajinya, kurang gak cukup. Nah, dinaikin gajinya kan, puji Tuhan akhirnya gajinya naik gitu ya. 6 bulan kemudian bilang lagi, gimana hidup kamu? Kurang gajinya gitu. Manusia gak pernah cukup. Ya. Tapi kalau pikiran Kristus selalu lebih dari cukup. Selalu lebih dari cukup, penuh ya. Amin. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus merubah cara berpikir kita, bukan lagi memakai pikiran manusia yang terbatas, tetapi memakai pikiran Kristus ini. Amin. Oke, jadi kalau begitu, kalau kita menghadapi masalah seperti gelas ini yang kosong, Yang kurang separuh. yang kurang separuh, respon kita gimana kalau pakai pikiran Kristus? Wah kurang deh. Nah, kalau pakai pikiran Kristus gimana? Wah, sebentar lagi diisi, haleluya. Amin. Ya kan, nggak ada tepuk tangannya yang ngisi siapa? Oke, coba sekarang ya. Berarti kalau kita mempunyai kehidupan seperti ini, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima mujizat Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan melimpahkan kehidupan kita. Jadi kalau kita ada di dalam masalah seperti ini, kurang begitu ya, kita harus berpikir bahwa Ini bagian Tuhan. keadaan saya yang seperti ini terbatas,
ini sekarang saya sedang mau mengalami kehidupan yang tidak terbatas dari Tuhan. Iya. Karena kekurangan kita itu yang akan diisi oleh Tuhan. Iya. Amin. Tuhan adalah sumber, amin. Dan kita siap memposisikan diri kita untuk Iya. siap diisi sepenuhnya. Nah. Sehingga kehidupan kita berkelimpahan, tidak kekurangan. Amin. Amin. Ya, katakan dengan saya, sumbernya nggak pernah habis. Sumber tidak pernah Selalu habis. ada. Berkelimpahan. Berkelimpahan. Amin. Nah, selama saudara berpikir kurang terus, maka saudara tidak melihat penyediaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Amin. Nah, hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana hari-hari hidup kita memakai pikiran Kristus. Katakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Sehingga ketika kita hidup di dunia, Ya. kita merasakan kehidupan yang di surga. Iya, ya. iya. Jadi kita nggak perlu nunggu di surganya kapan. Sekarang pun kita bisa mengalami surga. Iya, nah, Amin. bagaimana menaikkan level pikiran kita supaya menjadi sama dengan pikiran Kristus itu? Pertama adalah kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Amin. Karena pikiran Kristus adalah pikiran firman. 1, 2, 3. Pikiran Kristus adalah pikiran firman. Amin. Nah, kita harus hidup berdasarkan kebenarannya Tuhan. Bukan Amin. kebenarannya manusia. Karena kebenarannya Tuhan berbeda dengan kebenarannya manusia. Amin. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi manusia mana mungkin seperti itu. Nah, ketika kita terus merenungkan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus, katakan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Amin. Maka kita akan terus melatih hidup kita dan membawa hidup kita ke dalam level pikiran Kristus itu. Amin. Nah, hari ini saudara, melalui firman Tuhan ini Tuhan mau supaya apa saudara? Supaya saudara melihat bahwa di dalam Yesus kita hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Amin. Amin saudara. Nah, Amin. prakteknya bagaimana? Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama di dalam apa? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena itu berdoalah demikian. Iya. Bapa kami yang di surga, Ya. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah jadilah kehendakmu di di bumi bumi seperti di surga. Amin. Amin. Berarti doa kita bukan doa kebutuhannya dulu. Ya. Tapi doa kita adalah doa supaya kerajaan yang di surga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Atau dengan bahasa lain, doanya begini. Bapa kami di semua, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas pikiranku, perasaanku, keinginanku dan hidupku. Amin. Makanya dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sehingga semua kehendak Allah yang di surga terjadi di bumi. Amin. Nah pertanyaannya, pikiran apa yang dimaksud dengan pikiran kerajaan Allah itu? Yuk kita lihat sama-sama dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Karena kerajaan Allah bukan soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman. Iya. Melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita ulang ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. 1, 2, 3. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Amin. Amin. Silakan. Iya, ketika kita memiliki pikiran kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, artinya semua itu kita mendapatkan satu pertolongan dari Roh Kudus sehingga pikiran kita bisa benar, bisa ada dalam damai sejahtera dan dalam sukacita. Dan itulah yang membuat kerajaan Allah itu datang dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti cara kita berpikir, prioritas kita berpikir adalah hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu dulu. Bukan berpikir dengan yang ditambahkan itu dulu. Iya. Ya, ketika kita memprioritaskan dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka semua akan ditambahkan. Itu akan datang. Katakan ditambahkan. Ditambahkan. Saya kasih ilustrasi saudara ya. Pesawat kalau turun dia membutuhkan apa? Landasan. Ya kan? Nah, supaya pesawatnya besar yang turun maka landasannya juga mesti yang besar. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita menyiapkan pikiran kita dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka semua yang di surga itu siap untuk dipindahkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketika Tuhan melihat kehidupan kita seperti pesawat ini mau turun-turun, enggak turun-turun, mana dia landasannya enggak ada. Di sini yang dipikir apa?
Ngomel, bersungut-sungut, pikiran Takut, negatif, takut. khawatir, Katakan dengan saya, pesawatnya nggak turun-turun. pesawatnya nggak turun-turun. Karena wadahnya nggak ada. Amin. Nah, jadi yang kita fokus apa? Jaga pikiran kita supaya ada dalam kebenaran. Ya, Amin. Nah, arti kata kebenaran adalah realita. Realita. 1, 2, 3, realita. realita. Jadi kalau pikiran Kristus berarti realitanya Kristus. Saya kasih contoh ya. Ketika Daud menghadapi Goliat ya, realitanya yang kalah siapa harusnya? Daud. Daud. Ya kan? Tapi kalau realita Kristus, realita Tuhan yang kalah siapa? Goliat. Lihat. Amin saudara. Nah kita harus melihat masalah itu bukan dibandingkan dengan diri kita, tapi dengan Allah yang ada di dalam kita yang lebih besar dari masalah. Saya kasih contoh, Yosua dengan Kaleb gimana ya? Ya ketika kita lihat Yosua dengan Kaleb, di Ya. mana ketika mereka melihat Raksasanya. tanah perjanjian itu, Iya. mereka melihat dari pandangan kerajaan Allah itu sendiri. Iya. Pikiran kerajaan Iya. Allah. Kalau sudah baca ayatnya maka dia bilang, mereka akan kami telan habis. Amin. Wow, jadi raksasa itu akan kami telan habis. Iya. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa raksasa itu akan kami telan seperti Seperti roti. roti. Bahasa Inggris saya bilang begitu. Jadi Yosua dan Kaleb lihat raksasa tuh lihat roti. Roti untuk dimakan ya. Jadi ketika kita mempunyai pikiran Kristus, kita sedang memposisikan diri kita untuk menerima dan memindahkan apa yang di surga terjadi di bumi. Amin. Amin, saudara. Nah, katakan dengan saya kebenaran. Kebenaran. Jadi pikiran kebenaran itu begini, pikiran yang sesuai dengan realitanya Kristus, realitanya firman Tuhan, kebenaran. Jadi kita tidak hidup berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia, tapi kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Amin. Kebenarannya apa? Identitas saya adalah pemenang, itu kebenaran. Jadi saudara jangan mau biarkan iblis, bodoh kayak kamu pemenang. Mana bisa kamu menang, kamu kan begini, goblok kamu segala macam. Nah, kita jangan hidup berdasarkan apa kata manusia. Amin, katakan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu bukan berarti gini, waduh suasananya tenang ya, damai gitu, supaya tenang. Enggak saudara. Aman gitu Aman, ya. jadi damai sejahtera itu bukan di luar kitanya yang tenang. Damai sejahtera adalah kitanya yang tenang. Amin. Amin saudara. Oke, menurut saudara waktu Yesus melihat badai seperti itu, ya, yang tenang badainya dulu apa Yesusnya dulu yang tenang? Yesusnya dulu yang tenang, iya kan? Kalau kita kan maunya, ini kamu dibikin aku nggak tenang, gara-gara kamu nggak tenang. Padahal kemenangan itu bukan karena yang di luar kita, tapi di dalam kita. Amin. Makanya Yesus berkata, kuberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang bukan dari dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Nah, sehingga damai sejahtera itu ada di dalam kita, apapun situasi yang terjadi, kita tetap tenang. Nah, itu Amin. kemenangan kita. Amin. Katakan dengan saya, sukacita. Sukacita. Oke. Menurut saudara, biasanya orang bersukacita di awal bulan atau di tengah bulan? Wah, begitu awal bulan, Jumat bersukacita, sukacita, haleluya gitu. Begitu di tengah bulan, Jumat bersukacita, entar dulu sukacitanya. Katakan, sukacitaku Sukacitaku. tidak tergantung Tidak tergantung. dengan dompetku. Dengan dompetku. Amin. Jadi sukacita kita nggak akan hilang. Amin. Karena kita menaruh sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau kita terus memakai pikiran-pikiran yang seperti itu, maka semua akan ditambahkan. Amin. Katakan dengan saya, ditambahkan. Ditambahkan. Saudara kalau beli martabak dapat apa? Acar. Dapat sambelnya, cabenya, ya kan? Dapat apa? Bawangnya gitu ya, sausnya gitu ya. Terus tapi kalau saudara ke tukang martabak telur, datang minta acarnya, dikasih nggak saudara? Acarnya beli dulu dong martabaknya kan gitu kan. Nah jadi Tuhan mau hari ini kita menyadari bahwa semua itu tambahan yang lain. Nah dunia selalu mengejar yang nyari tambahan itu. Padahal bagi Tuhan itu semua tambahan. Amin saudara. Oke saudara mau menang? Amin. Oke kalau begitu yang berubah mananya dulu? Dompetnya dulu atau pikirannya dulu? Yang benar. Ayo yang dirubah mananya dulu? Kalau kita berdoa yang mau dirubah mananya dulu? Hebat cuma di sini. Haleluya. Biasanya kalau kita ada masalah kan yang mau dirubah, dompetnya dulu dong Tuhan berubah.
Padahal Tuhan, Pertolongannya duluan gitu ya. padahal Tuhan lebih tertarik dengan perubahan kita. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau mengalami kemenangan, yang berubah apa? Pikirannya dulu. Yang berubah apa? Karakternya dulu. Amin. Yuk Amin. tangannya begini semuanya. 1, 2, 3. 1, 2. Yang berubah adalah pikirannya. Pikirannya dulu. Bukan dompetnya. Lagi tangannya di atas. 1, 2, 3. Yang berubah adalah karakternya dulu. Bukan dompetnya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, berarti ketika kita ada masalah, kita jangan fokus pada masalahnya. Kita harus melatih begini, melalui masalah ini, Tuhan lagi ajar aku apa ya? Tuhan lagi belajar aku berubah apa ya? Karakter apa yang Karakter harus apa ya? berubah? Oh, polanya selama ini kalau lihat saldo gemeter. Kenapa? Karena kalau lihat saldonya bilang, maaf, saldo Minta Anda maaf. tidak mencukupi, hari gemeter tuh. Padahal saldonya udah minta ATM-nya udah minta maaf tuh, gitu ya, gemeter gitu ya. Nah, kita kalau lihat pakai begitu jangan gemeter. Kita bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, Saudara. Jadi melihat segala sesuatu yang kurang itu menjadi kesempatan untuk Tuhan membuat mujizat. Amin. Senang saya melihat jemaatnya bergairah. Haleluya ya. Oke, nah pertanyaannya, emang di surga udah disediain apa sih di sana? Iya, kan seringkali kita merasa kita di sana disediain apa? Yuk kita lihat sama-sama ya. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga ya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah Mudah-mudahan, ada kata mudah-mudahan? Semoga, ada di situ? tidak ya, 1, 2, 3, katakan apa? telah mengaruniakan kepada kita segala Segala- berkat rohani di dalam surga. Wah, ini kayaknya ini cuma ayat aja deh, nggak ada getarannya. Kalau ini saudara, wah segala berkat udah disediakan, haleluya, gitu saudara ya. Nah saudara kalau di sini bilangnya sudah disediakan terus ada duitnya begini, keprek-keprek. Wah ya benar tuh Pak Agus baru kelihatan gitu. Mungkin bacanya begini sayang, segala berkat rohani, oh kayaknya yang rohani gitu ya. Padahal waktu kami baca ini, oh segala berkat yang sepertinya masih ada di dalam alam roh. Nah itu realita tadi yang di atas Realita itu, yang di atas. realitas surga itu. Realitas Segala berkat surgawi. rohani itu bahasa aslinya adalah segala pemberian Bapa surgawi Yang luar biasa. yang luar biasa itu di atas. Ya. Sudah disediakan. Nah itu mau dipindahkan ke bumi. Jadi sebetulnya di surga di atas itu semuanya sudah tersedia. Iya. Semuanya apapun itu sudah tersedia. Iya. Jadi kalau kita berdoa dari telah, makanya dikatakan sudah selesai. Ya kan? Doanya gini, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Kata-katanya gitu kan? Jadilah sembuh, ya kan? Gak gini kan? Oleh bilur-bilur Yesus, ya kalau kamu percaya, kalau kamu bisa, ya mudah-mudahan sembuhkan kayak gitu. Kenapa katakan sudah? Karena Yesus sudah menanggung. Jadi kita berdoa dari sudah, katakan Amin. dari sudah. Dari sudah. Dan itu dari kemenangan. Kemenangan. Amin. Kami belajar hal ini bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, Iya. sekian lama kami merenungkan, oh telah ya, semua telah. Jadi kalau kami berdoanya begini, Tuhan terima kasih Engkau telah menolong kami. Iya. Dulu waktu anak-anak mau sekolah gitu ya, mau kuliah atau apakah Iya. berdoanya, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan pertolongan bagi anak-anak kami, mereka semuanya sekolahnya baik, semuanya begitu. Jadi telah. Karena Tuhan katakan semua telah disediakan. Nah kalau kita berpikir dari situ, kita lihat sama-sama Efesus 3 ayat yang ke-20. Ya, Efesus 3:20 kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3, aku bagi dialah, 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow. Katakan kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Nah kuasa bekerja dalam kita bagaimana? Ketika kita berdoa sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita pikirkan itu yang kita doakan. Amin. Berarti pikiran kita akan menentukan
doa kita. Amin. Doa kita akan ditentukan oleh pikiran kita. Selama pikiranmu masih terbatas, saya orang sederhana, saya orang gak punya, ya beginilah hidup saya. Ya jadilah seperti itu doanya. Tapi saudara mesti tahu, pikiranmu harus berkata demikian. Aku anak raja. Identitasku adalah pemenang. Aku tidak pernah kekurangan bersama dengan dia. Nah doamu akan berbeda. Amin saudara. Nah oleh karena itu hari ini saudara mesti tahu bahwa pikiran kita harus sama dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, oke, kita akan lihat satu kesaksian ya. Kesaksian ini akan memberikan kepada kita satu kebenaran bagaimana ketika firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita akan mengubah kehidupan kita. Silakan tambahinnya. Kesaksian ini adalah kesaksian dari asisten rumah tangga kami, Mbak di rumah. Dia dulunya tidak mengenal Tuhan, dia dari seberang. Kemudian kami waktu itu membutuhkan asisten rumah tangga, jadi kepada penyalur asisten rumah tangga datang ke rumah bawa 3 orang. Dan kemudian kami diminta untuk pilih siapa yang mau dipilih. Saya berdoa, Tuhan yang mana ya Tuhan untuk asisten rumah tangga kami. Akhirnya Tuhan seperti taruh di hati kami untuk memilih seseorang. Dan akhirnya kami pilih Mbak Marni ini. Dan ketika kami memperkerjakan dia di rumah, ternyata orangnya tuh sangat minder. Sangat tidak percaya diri. Kemudian dia tuh takut gitu, kalau motong ikan tuh takut lihat darah gitu ya, motong ayam segala macam. Bisa bayangkan saya sebagai ibu rumah tangga dengan anak kami yang dulu masih kecil-kecil itu kerepotan juga gitu ya. Waduh gimana ya, terus kalau saya ngomong apa gitu dia sering nangis gitu, rasanya mengasihani diri gitu ya. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan ini gimana ya, kan Tuhan yang suruh saya pilih gitu orang ini. Tapi bagaimana ya Tuhan, saya juga mendapatkan kesulitan, tapi aku percaya bahwa Tuhan itu solusi dari semua permasalahan kita, amin. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan firman, di dalam Yesaya dikatakan bahwa engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Jadi saya bawa firman itu kepada mbak saya ini, saya katakan, Mbak kamu itu sebetulnya diciptakan oleh Tuhan. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan engkau berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan firman itu adalah firman yang penuh kuasa. Setiap perkataan Tuhan itu ada kuasa. Karena firman adalah roh dan hidup. Ketika firman itu dilepaskan, maka firman itu akan melakukan perkara yang dahsyat. Mbak saya ini baca dan dari Alkitab dan sejak saat itu firman itu masuk ke dalam kehidupannya dan mengubah pikirannya, mengubah kehidupannya. Kesadaran akan identitasnya. Amin. Oke, kita saksikan ya. Saya melayani karena dasarnya hati. Saya mau dulu aja. Itu kita saya mau untuk melayani gitu. Walaupun misalnya tidak punya apa-apa, nggak apa-apa, kita mau dulu. Nanti akhirnya Tuhan perlengkapi. Shalom, nama saya Marni. Asal saya dari Yogyakarta. Pekerjaan saya sehari-hari beberes rumah, bebenah rumah. Perubahan terbesar dalam hidup saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Tidak pernah melihat, bahkan tidak, yang saya rasakan, saya tidak merasakan kebaikan Tuhan dulu. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, semuanya itu berubah. Yang membuat firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ada dalam firman Tuhan di Yesaya pasal 43, ayat 4 bagian A dikatakan, oleh karena kamu berharga di mataku,
dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Itu saya terus setiap hari saya baca, saya renungkan, saya berkatakan setiap hari. Firman itu yang mengubah hidup saya. Sehingga saya menjadi, oh iya, saya itu berharga di mata Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Bahkan saya mulia dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan saya itu sungguh amat baik. Dan dukungan dari keluarga, yaitu Bapak dan Ibu di sini, terus mendoakan saya gitu. Jadi itu membuat kehidupan saya benar-benar mengalami perubahan. Dan saya menjadi orang yang pribadi yang penuh sukacita, pribadi yang percaya diri, pribadi yang tidak fokus lagi pada diri sendiri. Tapi saya fokusnya kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu penuh dalam hidup saya. Saya juga nggak mau untuk diri saya sendiri yang berubah gitu loh. Jadi saya rindu untuk kasih Tuhan yang dalam diri saya ini saya bagikan. Nilai-nilai yang pernah saya dapat, saya bagikan kepada sesama. Dan saya melayani, saya membagikan kasih itu. Saya tuh senang banget kalau ngunjungin orang, doain orang, saya suka seperti itu. Nah, setelah kehidupan saya berubah, itu Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup saya. Ketika saya sudah berubah, kalau dulu waktu masih saya belum berubah, fokusnya ada pada diri sendiri gitu. Dari ketika saya sudah berubah, itu Tuhan melakukan kasih kepercayaan banyak hal dalam hidup saya. Yang saya cari ya kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ketika saya hidup dalam ketiga hal itu, maka semuanya otomatis akan ditambahkan kepada saya. Semuanya ya kebutuhan saya, apa aja yang saya butuhkan, ditambahkan gitu loh. Jadi saya tidak pernah mikir misalnya saya nolong orang itu akan nolong saya. Sama sekali tidak. Semuanya itu saya kembalikan kepada Tuhan. Saya bisa nolong orang juga karena Tuhan, bukan karena saya gitu. Jadi semuanya saya fokusnya ke Tuhan. Apapun yang saya miliki juga dari Tuhan gitu. Jadi sebisa mungkin saya juga harus bagikan kepada orang lain. Jadi bukan untuk diri saya sendiri gitu, kepada orang lain. Soal balas dan tidaknya itu pokoknya kita fokus saja ke Tuhan. Toh segala kebutuhan saya juga saya merasakan Tuhan cukupi gitu. Kebutuhan untuk kunjungan saya kan butuh motor. Waktu kunjungan saya tuh naik ojek, naik angkot, naik taksi gitu. Suatu saat saya pas lagi kunjungan gitu, masuk ke gang kecil, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan boleh juga nih kalau ada motor. Gitu, saya cuma bilang seperti itu. Tuhan kasih itu motor. Untuk pokoknya segala sesuatu yang saya butuhkan, Tuhan cukupi. Ketika saya hidup dalam kerajaan Allah itu, hidup ketiga hal itu. Ya fokus saya ya udah, hidup saja dalam kerajaan Allah itu. Enggak usah mikirin kalau saya nolong orang dibalas, enggak ada di dalam hati saya, enggak ada. Saya kenal udah 20 tahunan kali lebih. Soalnya saya kenal dari tahun 90. Saya sering ditolong sih Mbak Marni kalau pas aku lagi susah gitu. Ya pokoknya tiba-tiba ini dari Tuhan gitu. Terus kalau misalnya itu ya Mbak Marni kamu perlu apa gitu pasti dikasih gitu. Kalau Mbak Marni itu orangnya baik, luar biasa ya. Saya semenjak kenal dia tuh orangnya enak gitu ya. Saling terbuka gitu. Dia tuh menolong orang tuh ini enak gitu loh, nggak tanpa pamrih gitu loh. Ya orangnya memang ya itu saya akuin Mbak Marni ini orangnya enjoy. Jadi nggak diambil pusing ya karena bersukacitalah selalu senantiasa. Jadi
istilahnya bisa buat contoh buat saya sendiri pribadi kan gitu. Enjoy aja gitu loh. Ada nggak ada tuh harus bersyukur. Saya kepinginnya malah karakternya kepingin kayak Mbak Marni. Karena saya dari tahun 95 mengenal Mbak Marni udah begitu sampai sekarang 2023 masih begitu juga. Nah, itu bisa buat contoh buat saya gitu loh. Ada nggak ada harus bersyukur. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika saya berbuat apapun, ya saya melayani, saya beres-beres rumah, itu saya melayani Tuhan. Dan saya melakukannya dengan senang hati, dengan segenap hati. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu saya. Tapi saya hanya fokus kepada Tuhan, dan karena Tuhan sudah begitu baik sama saya, Tuhan sudah sangat mengasihi saya juga harus memberikan itu kepada sesama. Oke, beri kemuliaan bagi Iya. Tuhan. Betapa mengagumkannya karya Iya. Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Saya adalah saksi hidup melihat perubahan dalam kehidupan Mbak Marni oleh karena firman-Nya yang memenuhi pikirannya, yang membuat ia berubah menjadi pribadi yang dari tidak percaya diri menjadi sangat confident, dan Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Cerita hidupnya tuh benar-benar ajaib ya. Kita sendiri juga terheran-heran ya. Itu tentang motor contohnya ya. Kami sedang pelayanan di Semarang, di Jawa Tengah. Tiba-tiba ditelepon seseorang, Pak Agus katanya, lagi di mana? Ya saya lagi di Semarang, lagi pelayanan. Saya mau kirim motor buat Pak Agus. Ah motor, saya bilang gitu. Saya nggak naik motor loh, saya bilang gitu ya. Tapi Tuhan bilang suruh kirim motor buat Pak Agus. Mungkin gitu. anak-anak Pak Agus Ya mungkin. mungkin katanya. anak Pak Agus. Aduh anak saya juga gak ada yang naik motor. Saya bilang Perempuan gitu. semua nggak ada yang naik motor gitu Terus, ya. tapi saya dapatnya buat Pak Agus. Ya oke saya bilang gitu. Di rumah ada siapa? Oh ada mbak saya bilang Mbak Marni. Ya udah jadi saya kirim ya, dia bilang gitu. Saya telepon dari Semarang ke Mbak Marni. Mbak Marni nanti ada yang kirim motor ya. Haleluya. Saya bilang kok kenapa? Saya bilang iya itu doa saya Pak, katanya gitu. Itu jawaban doa saya katanya. Oh kamu berdoa minta motor? Aku bilang iya. Terus motornya datang kan. Waktu motornya datang, aduh Pak motornya warnanya persis yang saya mau. Mereknya, serinya persis yang saya mau. Saya beri Amin. kemuliaan bagi Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita Saudara, ya. manusia mungkin gak tahu apa yang kau butuhkan. Tapi Tuhan tahu detail apa yang kau butuhkan. Amin. Saya ini cuma alatnya Tuhan aja sama istri saya. Jadi rupanya Tuhan itu memberkati kita bukan hanya sekadar untuk kita. Supaya kita juga jadi berkat buat orang lain. Amin. Iman kita ini akan memberkati banyak orang loh. Yes. Kehidupan kita yang bertanggung jawab, yang dewasa ini akan memberkati banyak orang loh. Amin. Amin. Yuk katakan dengan saya, karakternya yang berubah. Karakter yang berubah. Bukan dompetnya. Bukan dompetnya dulu ya. Amin. Nah kemudian udah berapa tahun nih Mbak Mari ini sering besuk Iya, ya. dia rajin. Karena ini pergi. nomor kan ganjil genap Dia ya. punya komsel dulu, mimpin 3 komsel. Punya 3 komsel ya. Komsel dari mereka yang belum menikah sampai sekarang udah menikah, Iya. punya anak. Jadi kalau ke rumah kita dibilangin seperti Eyang. eyangnya, katanya gitu ya. Kami Jadi, punya cucu dari anak kami juga punya cucu dari komselnya itu. komselnya Marni itu ya. Nah terus kemudian ya kita berdoa ya Tuhan taruh apa ya. Jadi kan sekarang sudah ada ganjil genap. Kan dia kan akan pergi-pergi gitu. Jadi kan nanti kena ganjil genap. Satu hari sepertinya Tuhan taruh di hati kami untuk kamu belikan motor listrik. Ya. Kami juga nggak tahu harganya berapa atau gimana. Tapi kami berdoa. Ya udah Tuhan, kalau memang Tuhan mau kasih Marni motor listrik, silahkan gitu ya. Kita mau lihat nih karya Tuhan, mujizat Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidupnya Mbak Marni ini. Gak sampai seminggu ya. Iya. Tiba-tiba ada berkat dikirimkan kepada kami, tapi Tuhan taruh di hati kami
berkat itu bukan untuk kamu loh. Berkat itu untuk Marni gitu ya. Jadi kami akhirnya bilang sama Marni, ayo Mar kita lihat yuk motor listrik berapa sih ya gitu kan, pengen tahu dong gitu ya. Akhirnya Iya. kita datang ya, Iya. tahu nggak harganya persis seperti yang ditransfer. Amin. Bukan Amin. kalah kita luar biasa ya. Nah, Jadi sekarang dia punya 2 motor. nah, dia itu sedang besuk. Nah, kadang-kadang kita pernah lagi pelayanan keluar ya. Jadi Keluar kota. keluar kota. Nah, ada orang telepon kepingin didoakan karena ada masalah dalam kehidupan keluarganya ya. Iya, dia seorang ibu-ibu, dia bilang dia telepon ke rumah kami tanya ada Pak Agus dan Bu Mala enggak gitu. Terus Mbak Marni bilang, "Oh, Pak Agus dan Bu Mala sedang pelayanan di luar kota," gitu. Lalu si ibu ini curhat kelihatan sedih, galau gitu ya. Marni dengerin aja gitu kan. Ternyata ibu ini tidak sudah 10 tahun menikah, belum dikarunia anak sehingga ada sedikit keributan lah dengan suaminya begitu loh. Mungkin karena mereka juga sudah nunggu lama tidak ada anak gitu. Jadi Mbak Mari ini kasihan gitu ya kepada ibu ini. Lalu dia katakan gini, Ibu ini Bapak Agus dan Bu Mala sedang di luar kota. Boleh nggak saya datang ke rumah ibu untuk mendoakan gitu. Wah dia pede banget gitu ya. Terus akhirnya sampailah Marni dikasih alamatnya, dia datang. Terus dia doakan. Dan ketika kami pulang dari Semarang, Marni ini cerita, oh kemarin begini ada orang yang minta dilayani gini-gini. Saya datang ke rumahnya, saya doakan. Lalu suatu saya doakan Tuhan seperti taruh di hati saya bahwa Tuhan akan memberi anak kepada ibu ini yang sudah 10 tahun gak punya anak, udah ke dokter, udah kemana-mana. Kami kaget, Marni beneran gue mau denger dari Tuhan apa enggak gitu kan. Karena kan kasihan yang didoakan gitu, tapi kami percaya kok semua dalam rencana Tuhan. Ya. Hampir sebulan kemudian ibu ini hamil dan bersuka cita ya. Waktu itu kesaksiannya diminta oleh Solusi ya, waktu itu pernah ya kesaksian. Jadi kami sangat bersyukur kami melihat karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan Mbak Marni ini ya. Jadi kami melihat tadi dia katakan gak usah mikir, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan hidup dalam kerajaan Allah semua ditambahkan. Dia sudah mengalaminya. Nah satu hari pernah kami lagi berdoa. Kami waktu itu rindu sekali, kami berapa kali kan ke Israel, yang kali ini kepingin sekali deh ke Israel lagi. Terus tapi tiba-tiba Tuhan kasih gini, kamu bawa Mbak Marni ke Israel. Saya bilang, oke Tuhan, pokoknya kalau Tuhan suruh oke aja deh gitu. Kami bilang sama Marni, Tuhan itu suruh kamu ke Israel deh. Oh ya Bu, iya makanya kamu doa gitu ya. Kan gitu juga, semuanya kan dari Tuhan, doa aja gitu kan. Oke doa, enggak, kembali lagi Tuhan bikin mujizat. Tuhan kasih juga Mbak Mari bisa juga ke Israel, ada aja jalan gitu ya. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kenapa kami bersuka cita? Karena kami melihat terus menerus mujizat Tuhan. Bukan hanya di Mbak Marli tapi juga di komselnya, di anak-anak kami dan semuanya. Hidup kami jadi bergairah di dalam hidup Tuhan ya. Kami punya teman beberapa asisten rumah tangganya dipegang komsel sama Mbak Marni ini. Satu ketika dia didatangin sama ininya ya, anggota komselnya itu. Nah mbaknya itu teman kami itu lagi pasang gasnya jatuh kena kakinya. Iya. Nah, terus bantunya kena gas, kakinya tabung gas. Kena tabung gas gitu. Nah, langsung kawan kami bilang, "Yuk kita ke dokter aja yuk biar diobatin." Nggak mau Mau ke dokter. Pak, dia bilang majikannya nggak mau. Nggak mau. Nah, kamu mau kemana? Ke Mbak Marni aja biar didoain. saya juga kaget jadi itu terjadi. Akhirnya dibawa. Dia datang teman kita datang bawa mbaknya ke rumah. Terus didoain sama Mbak Marni, sembuh kakinya tuh. Tuhan itu dahsyat benar-benar ya. Jadi Tuhan tuh mau pakai siapapun. Iya. Katakan Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau pakai saya. Makanya Tuhan tadi bilang ya, berubah dulu nanti Tuhan akan percayakan. Iya. Karena karakter itu menjadi wadah untuk kita siap untuk diberkati Tuhan. Nah tadi ada suami istri yang diwawancara itu anggota selnya tadinya belum menikah ya, terus udah menikah ya. Itu kenal sudah lama. Nah itu suaminya itu supir bajai ya,
Isinya tuh pembantu harian Bantu ya. harian di rumah-rumah. Tapi mereka suka cita, saudara ya. Anak-anak mereka sudah selesai sekolahnya ya, sudah bekerja bisa nyicil motor. Coba saudara Coba ya. bayangin supir bajai, pembantu harian, anak-anaknya kuliah. Dan sekarang sudah bekerja, bisa beli motor sendiri. Dahsyat bukan ya? Jadi masalahnya bukan apa yang kita sekarang punya. Iya. Tapi iman kita itulah kekayaan kita. Amin. Jadi saya percaya bahwa hidup kita itu ditentukan bukan apa yang ada di depan kita, tapi ada yang di atas kita. Amin. Amin. Saya kasih contoh ya, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Tadi itu suami istri itu kan lagi bersaksi di rumah yang ada kebunnya. Sebetulnya itu bukan rumahnya dia. Jadi itu rumah tante kami dulu. Nah tante kami itu nggak menikah sendiri. Nah karena udah umur sakit, tante kami minta tolong istrinya tadi ya Ibu Sari untuk menjaga mengurus. Nah karena bolak-balik ngurus, tante kami bilang, udah deh kamu bolak-balik ngurus, kamu ngontrak rumah, tinggal aja deh di sini. Oh gitu, akhirnya tinggallah di situ. Istri si itunya, yang ibunya, suaminya sama anak-anaknya tinggal di situ. Nah gak lama kemudian tante saya meninggal. Nah rumah itu dijual, dibeli sama orang. Nah orang yang beli itu belum tinggalin. Tanya sama saya, bisa gak ya buat jaga rumah, nanti kita gaji. Dia tanya, biasa digaji berapa? Sekian gitu ya. Akhirnya sampai sekarang rumah itu belum ditinggalin sama mereka. Jadi mereka nggak bayar rumah kontrak, mereka malah digaji. Malah digaji. Nah itu di rumah-rumah itu semuanya ada garasinya pakai mobil semua. Nah kalau yang satu ini karena dia supir bajai, jadi kalau pulang bukan mobil, bajainya yang pulang masuk garasi. Yang parkir bajainya gitu. Tapi dia nggak minder. minder. Dia pede banget gitu. Bahkan dia disayang sama tetangganya seperti itu. Dia tuh rajin, suka bersihin got dan yang lain sampai tetangganya bilang, bersihin taman saya dong, bersihin got saya dong. Jadi gitu. dibayar gitu untuk Ah. bersih-bersih. Jadi saya lihat bahwa karakter kita itu yang akan mendatangkan berkat. Amin. Amin. Hari ini saudara katakan, saya orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang diberkati. Saya orang yang paling bahagia. Saya orang yang paling bahagia. Yesus segala-galanya dalam hidup saya. Yesus segala-galanya dalam hidup Mari kita saya. bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan ya. Iya, ini. Kita akan menyembah Tuhan, nyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Lagu ini kami dapat ketika kami sedang worship ya. Dan Tuhan taruh lagu ini untuk menjadi doa kita hari ini ya. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari
bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Mari gerakkan kedua tanganmu. Hari ini yang sakit disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Semua pikiran yang lama tidak lagi berkuasa atas hidup. Pikiran Kristus ada padamu. Pikiran raja, pikiran yang berkemenangan. Pikiran yang sama dengan pikiran Allah. Biarlah anugerah, kemurahan, kasih sayang-Mu Tuhan. Bahkan semua realita yang di sorga itu Amin. terjadi dalam kehidupan kami. Mulai hari ini kami memiliki pikiran Kristus. Kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus. Yang menjadikan kami, kehidupan kami, dan apapun Tuhan yang kami lakukan dan kerjakan, bahkan dimanapun kami berada, maka kuasa, penyertaan, dan apa yang semua ada di surga itu boleh terpancar melalui kehidupan kami. Amin. Karena kami bermitra dan ada bersama dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Kami tahu kami adalah putra-putrinya Allah. Dan sebagai putra-putrinya Allah, maka kami telah menjadi satu dengan Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua percaya katakan Amin. amin.